Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun indan nabiy sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu ar-rajul faqala halaktu ya Rasulullah qala malak qala waqa'tu ala mar'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Wa fi riwayah asabtu ahli fi Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahal tajidu raqabah tu'tiquha? Qala la. Qala fahal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain? Qala la. Qala fahal tajidu it'ama sitina miskinan? Qala la. Fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa bainama nahnu ala dzalik idh utiya an-nabiy bi araq fihi tamr wal araqul miktal. Qala aina sa'il? Qala ana. Qala khudh hadha fasadaq bihi. Qala ala afqara minni ya Rasulullah? Qala fa wallahi ma baina labaitaiha yuridul haratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu thumma qala atimhu ahlak. Ta'alu taqarrabu huna kullukum ladhi ma yahfad darb. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك؟ أو قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم أو في رمضان. وفي رواية وقعت أصبت امرأتي في رمضان. فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر والعرق المكيال، فقال خذه وتصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ قال خذه ألا أفقر مني يا رسول؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطعمه أهلك. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun faqala ya Rasulullah ahlaktu. Qala malak? Qala waqa'tu ala imraati wa ana sha'imun. Wa fi riwayah asabtu ahli fi Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tiqaha? Qala la. Qala fahal tastati an tasuma
شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكين؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق فيه التمرة والأرق المكتال. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر مني أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. Bismillah. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idjahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Qala malak. Qala waqatu ala imraati wa ana sa'imun. Qala wa fi riwayah asabatu ahli fi Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Qala la. Qala hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Qala la. Qala hal tajidu it'amu 60 miskin? Qala la. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama nahnu ala dhalik idh utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamar wa arakil miktal. Faqala rajul qala aina sa'il? Qala ana. Qala kul hadha fatasaddaqa bihi. Qala rajul a'la aftara minni ya Rasulullah, fawallahu ma baina labataiha yuridul harratain ahli baitin aftaru min ahli baitin. Fahadaka Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anjabahu. Qala summa qala at'imhu ahlak. Puasa Ramadan, di bulan Ramadan. Maka ketahuilah ya ibadallah tentang permasalahan mana yang lebih baik, berbuka puasa ataupun melaksanakan puasa di saat sedang safar. Di dalam 3 hadis yang kami sebutkan, 3 hadis ini tidak menunjukkan sama sekali tentang keutamaan orang yang berpuasa ataupun mengambil rukhsah lebih baik, tidak ada. Karena di hadis yang pertama dari Aisyah, di hadis Hamzah ibni Amr al-Aslami, disebutkan oleh Nabi, fa in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Tidak ada keutamaan bagi yang berpuasa, tidak ada keutamaan bagi yang berbuka. Dan begitupun di hadis Anas, tidak ada dari kami falam ya'ib sha'im alal muftir walal muftiru ala sha'im. Maka tidak ada yang menghina orang yang berpuasa kepada yang berbuka dan orang yang berbuka kepada yang berpuasa. Maka di sini seakan-akan hukumnya sama. Mau berpuasa, mau berbuka, terserah. Dan begitupun di hadis Abi Darda, di mana saat kami keluar dalam keadaan safar yang sangat panas mentari itu,
Tidak ada yang berpuasa dari para sahabat kecuali Abdullah bin Rawahah dan bersama Nabi. Begitupun di sini. Alhasil, perkara permasalahan seseorang yang melaksanakan safar, apakah lebih baik dia berbuka mengikuti rukhsah yang ada di Al-Quran dan di hadis-hadis, atau lebih baik dia tidak melaksanakan berbuka, tidak mau mengambil rukhsah tapi dia kuat badannya, atau bagaimana? Maka ketahuilah ya ibadallah, dari hadis-hadis yang 3 tadi memang tidak ada pentarjihan. Maka oleh sebab itu terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan as-safar. Mana yang lebih baik? Kita mau safar besok dari Dharmasraya ke Sulawesi misalnya. Naik pesawat, transit di Jakarta 2 jam, 3 jam. Maka bagaimana sampai kepada Sulawesi jam 1 siang. Kemudian dari Sulawesi dijemput sampai ke tujuan 2 jam, 1 jam. Kemudian kita tinggal di hotel sampai maghrib. Dan maghrib memberikan kajian, atau sebelum maghrib memberikan kajian, kemudian berbuka. Maka bagaimana keadaannya di sini? Apakah lebih baik berbuka atau lebih baik berpuasa? Maka terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan safar di bulan Ramadan. Terbagi ulama dalam pendapat ini menjadi 3 bagian pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan as-shaum afdal mutlaqan, bahwa puasa itu lebih baik secara mutlak. Dan ini adalah pendapat dari para sahabat Anas ibnu Malik dan Utsman ibnu Abi Aufa, dan dari imam madhab seperti Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan Abu Yusuf. Mereka mengatakan pendapat yang pertama, saum lebih afdal secara mutlak. Jadi jika mau safar, saum. Jika kalian mampu, saum. Itu makna dari madhab pertama, lebih baik puasa. Dan yang kedua, kebalikannya. Berbuka secara mutlak lebih baik, karena mengambil rukhsah. Berbuka lebih baik karena mengambil rukhsah secara mutlak. Maka pendapat yang mengatakan innal fitra afdal mutlaqan, bahwa berbuka puasa lebih baik secara mutlak, ini adalah pendapat dari Sa'id ibnul Musayyib, pendapat yang kedua, dan juga Imam Asy-Sya'bi. Siapa Asy-Sya'bi? Amir ibnu Syarahil, wal Auza'i, wa Ahmad, wa Ishaq. Maka ini pendapat yang kedua, mengatakan berpuasa lebih baik secara mutlak. Ucapan Sa'id ibn Musayyib, Asy-Sya'bi, Al-Auza'i, dan Imam Ahmad serta Ishaq ibn Rahawih. Pendapat yang ketiga, di sini berbeda dengan pendapat pertama dan kedua. Kalau tadi pendapat pertama dan kedua sama-sama secara mutlak, lebih baik puasa secara mutlak dan lebih baik berbuka secara mutlak. Pendapat yang ketiga di sini, yukhayyir bainahuma, ayul afdalal amrain wa aisaruhuma alal musafir. Maka mana yang lebih baik bagi musafir di sini? Jika dia mampu untuk berpuasa karena safarnya mudah, ya sudah berpuasa. Jika memang tidak mampu berpuasa karena safarnya memang melelahkan, maka lebih baik dia berbuka. Seperti kami contohkan, sekarang di zaman era now, di zaman transportation, sangat mudah.
Di mana dari kemarin kita safar di bulan Ramadan, di hari ke-3 atau hari ke-4, kita safar dari Palu ke Damasraya. Bagaimana jarak yang jauh di Sulawesi Palu? Jika antum melihat kepada peta, Sulawesi itu pulau yang termasuk 5 besar pulau yang bentuknya seperti huruf K, ya apa tidak? Dan Palu itu bukan di Makassar. Di Makassar di bawah kakinya yang K itu. Tapi Palu pas di tengahnya. Di tengah huruf K di sini. Kalau Makassar di sini. Maka Palu di sini. Palu saja ke Makassar 1 jam. Maka bagaimana dari Palu ke Jakarta, ke Jawa? Maka di situ kita melaksanakan perjalanan kemarin waktu puasa 6 jam dari Palu ke Jakarta, dari Jakarta ke Damasraya sampai jam 1 di Minang Airport Internasional. Maka yang menjadi poin di sini, bagaimana perjalanan yang jaraknya ribuan kilo. Jalan yang ditempuh sangat jauh. Namun karena di zaman era transportation di sini hanya dilalui dengan 6 jam. Dan 6 jam itu pun pesawat dari Palu ke Jakarta 2 jam. Kemudian dari Jakarta ke Minang Kabau International Airport 1 jam, 3 jam. Sisanya transit di Jakarta 2 jam setengah dengan boarding pass dan sebagainya. Duduk santai di hall, di tempat peristirahatan. Maka semuanya apakah melelahkan? Jawabnya tidak. Tidak melelahkan. Maka lebih baik puasa atau tidak? Lihat dulu. Sampai kepada Bandara Minang jam 1. Kemudian naik travel. Dan travelnya penuh AC. Fuel AC dan fuel musik. Kemudian kita duduk. Hanya sekedar duduk. Dan setelah itu dalam keadaan tidak lelah, maka kita berpendapat lebih baik puasa. Karena tidak melelahkan. Maka ini pendapat yang ketiga. Dilihat tafsil. Mana yang lebih baik bagi orang yang berpuasa ini, yang musafir ini. Jika dia mampu untuk melaksanakan puasa dengan tanpa lelah, lebih baik puasa. Itu tafsilnya. Dan dilihat jika memang dia itu dalam keadaan melelahkan, seperti safar dari tadi Palu ke Dharmasraya. Sampai di Dharmasraya maka dia tidak mendapati misalnya kendaraan. Adanya ojek. Kebayang. Naik ojek dari Padang ke Dharmasraya. Panas.